Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para inovator, selamat datang di Kampus Inovasi Universitas Widyagama Malang. Saya Dr. Anna Sopana, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Malang dan inovator di bidang akuntansi publik, mengajak calon mahasiswa baru untuk menghadapi era pandemi dengan bergabung bersama kami di Kampus Inovasi Universitas Widyagama Malang untuk Indonesia. Bergabung dan berinovasi bersama kami Universitas Widyagama Malang dengan membuat beberapa letusan kecil menjadi ledakan besar. Dengan kuliah full online dan jadwal lebih fleksibel, Anda berpotensi lulus 3,5 tahun. Kami banyak sekali memberikan beasiswa sebagai dukungan satu mahasiswa, satu inovasi. Inovasi yang terrealisasi adalah wujud dari mandat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Universitas Widyagama Malang terus berinovasi untuk negeri. Halo, apa kabar inovator? Kali ini kita akan membahas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan bab khusus perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi private. Sebelum kita membahas tentang apa itu akuntansi sektor publik, kita jelaskan dulu ada apa saja sih di bidang akuntansi. Bidang ilmu akuntansi setidaknya terdiri dari satu, akuntansi keuangan, membahas tentang bagaimana pengelolaan keuangan di perusahaan. Biasanya perusahaan go public ya. Kemudian ada akuntansi manajemen, fokus di bidang pengelolaan keuangan internal. Dan kemudian ada akuntansi sistem. Akuntansi sistem ini fokus membuat bagaimana sistem perusahaan baik dan efektif serta efisien. Kemudian ada akuntansi perpajakan. Ini berhubungan dengan regulasi tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Dan terakhir adalah akuntansi publik atau juga akuntansi sektor publik. Jadi di Indonesia ada mata kuliah yang membahas akuntansi publik atau akuntansi sektor publik. Apa itu? Akuntansi publik adalah akuntansi yang digunakan untuk seluruh organisasi publik. Ada dua organisasi publik, yang pertama adalah pemerintahan ya. Kita tahu di Indonesia ada pemerintahan mulai dari tingkat desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian ada pemerintah pusat. Nah, kemudian ada akuntansi nirlaba. Apa itu? Akuntansi nirlaba adalah akuntansi yang digunakan di yayasan nirlaba. Contohnya, kita ke panti asuhan, maka akuntansinya adalah akuntansi nirlaba. Kemudian kita main-main di yayasan, ada gereja, ada masjid ya. Itu semuanya adalah akuntansi nirlaba. Jadi selama ini yang ada dalam pikiran kita kalau kita bicara tentang akuntansi sektor publik itu ada dua organisasi publik. Sekali lagi apa tadi? Satu adalah akuntansi pemerintahan ya, baik dari desa, kemudian daerah, kemudian pusat, dan satunya adalah organisasi nirlaba. Jelas ya? Oke, sekarang kita jelaskan apa sih bedanya akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta. Setidaknya ada 5 perbedaan. Ya, kita akan bahas satu-satu. Satu, ya, dari sisi tujuan. Di akuntansi sektor swasta pasti tujuannya adalah mencari untung atau profit. Jadi kalau saya mau diriin perusahaan, maka saya cari untung. Perusahaan yang saya dirikan harus mendapatkan untung semaksimal mungkin, ya. Berbeda dengan di akuntansi sektor publik, tujuannya adalah non-profit oriented. Boleh sih dapat untung, tapi tidak boleh banyak-banyak karena tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada publik. Jadi nggak untung pun nggak apa-apa karena ini pemerintahan harus tetap bergulir, harus tetap berdiri. Jadi satu, sekali lagi tujuan didirikan akuntansi sektor publik adalah non-profit oriented dan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Oke, sekarang perbedaan yang kedua. Dari sudut pandang. Di akuntansi sektor swasta, sudut pandangnya adalah private. Si pemilik, saya kalau punya perusahaan,
Mau mengapakan karyawan saya tergantung saya yang milik. Nah, berbeda dengan akuntansi sektor publik, kita nggak bisa semau gue, kita harus memberikan sudut pandang kepada masyarakat publik. Karena apa? Karena miliknya publik. Jadi masyarakat sebagai pemilik tertinggi. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan karena pelayanan publik. Jadi pastikan ya guys, tidak boleh kalau sudut pandang akuntansi sektor publik itu adalah pada kepentingan pribadi, apalagi kepentingan kelompok, tidak boleh. Jadi sekali lagi, sudut pandang akuntansi sektor publik adalah sudut pandang masyarakat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, dari sudut legitimasi. Maksudnya apa? Legitimasi adalah persoalan hukum. Hukum yang mengatur ketika ada permasalahan apa yang harus diatur ya. Ketika akuntansi sektor swasta, maka legitimasinya adalah pada pemilik modal atau kepada pemilik perusahaan. Berbeda ketika bicara akuntansi sektor publik, legitimasinya ada di masyarakat atau dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Masyarakat Daerah. Jadi boleh kalau kepentingan masyarakat sudah terwakilkan oleh DPRD. Jadi kalau DPRD atau masyarakat sebagai legitimasi untuk kepentingan publik, itulah yang benar. Jadi sekali lagi, legitimasi dalam akuntansi sektor publik adalah masyarakat atau DPRD. Begitu guys. Yang keempat ya. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan. Kalau sektor private, lingkungan adalah konsumen. Siapa yang akan membeli produk kita, itulah raja kita, konsumen. Berbeda dengan akuntansi publik, siapa lingkungan kita? Nah, di sektor publik lingkungan dipengaruhi oleh sistem perpolitikan di Indonesia. Ya, kalau kita di Indonesia negara demokrasi, maka ada berbagai sistem politik, misalnya presiden, ada pemilihan langsung, DPRD. Nah, itulah yang akan mempengaruhi lingkungan di sektor publik. Ya, begitu ya. Yang kelima, pelayanan yang diberikan antara akuntansi publik dengan akuntansi private berbeda. Akuntansi publik, pelayanan yang diberikan diatur oleh pemerintah. Sementara di sektor private, pelayanan yang diberikan berdasarkan mekanisme pasar. Jadi itu tadi 5 perbedaan antara akuntansi publik dengan akuntansi swasta. Demikian kuliah pertama mata kuliah akuntansi sektor publik dan kita akan jumpa kembali di sesi berikutnya. Universitas Widya Gama Malang, Kampus Inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.